Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha. Dan dia Bagas, Kak. Sebelum kita memulai review yang akan direview oleh Sasha hari ini, karena memang yang udah nonton dia doang, Mari kita berdoa terlebih dahulu, enggak ya? mari kita panjatkan hadirat. Udah cukup. Nah, ini cukup spontan. Uhuy. Thank you. Karena hari ini kami sebagai host Bapil akhirnya menemukan Nama penonton. yang cocok untuk para penonton Bapil ya. Yoi. Yaitu adalah influenza. Sebenarnya itu dari Sasha. Awalnya gue mikir influenza bukannya penyakit. Betul. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir Bapil juga penyakit sebenarnya Iya, gitu betul. loh. Walaupun kepanjangan dari Bapil adalah bahas film. Benar. Bukan batuk pilek. Betul. Tapi influenza setelah gue pikir-pikir lagi itu memang kita harus menyebabkan penyakit ini gitu Iya. loh, agar orang-orang bisa Bapil, nonton Bapil dan orang-orang terinfluenza Nah, betul. dari Bapil ya. Betul supaya kalian semua terkena. Bapil. Influenza. Jadi influenza, kita hari ini pengen Sasha lebih tepatnya pengen review sebuah film yang udah Sasha tonton, yaitu film yang berjudul Pengantin Setan. Waktu itu tuh sebenarnya ada press con-nya. Kita nggak Oh, datang. iya? Iya, kita nggak datang karena bulan itu tuh lagi full. Banyak ini peluncuran film. Kan itu Januari juga seingat Iya, gua, itu betul. gue lagi patah hati berarti. Ya. Udah cukup. Ya, jadi lu nonton di Netflix. Betul. Tapi seperti biasa sebelum Sasha review, kita Bapil bersama, bersama, bahas bahas film film sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dia selalu memberikan bisikan-bisikan yang membuat sang perempuan menjadi emosional. Tujuannya adalah Dokter nggak percaya. Sekarang Ustadz juga nggak percaya. Saya masih bisa ngerasain. Ada janin yang bergerak di perut saya. Film Pengantin Setan mengisahkan seputar kehidupan rumah tangga Echa dan Ariel yang dipenuhi teror kegelisahan. Pasangan suami istri tersebut menjalani pernikahan di tahun ketiga yang hubungan mereka lambat laun mulai timbul rasa keretakan. Echa kemudian dibayangi oleh kesepian setelah dihubungan yang kian hanyut dengan suaminya, sehingga terus mendambakan sosok yang intim dalam mendampingi keheningan. Seiring berjalannya waktu, Echa tatkala bermimpi dengan bertemu seorang pria yang tampan yang membuatnya kembali merasakan bahagia. Namun mimpi yang dialami Echa secara tak sadar akan berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga. Benar adanya, sosok pria tampan dalam mimpi ternyata jelmaan Jin Dasim. Sosok jin yang jahat yang ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga Echa dan Ariel. Jin Dasim tersebut secara perlahan mulai menguasai jasad dan kerap mempengaruhi fisik Echa. Sang jin jahat tersebut menginginkan Echa dijadikan sebagai pengantin setan. Lalu jin tersebut terus mengganggu Echa dengan berbagai cara, sehingga Echa juga mendapati hamil secara tak terduga. Hubungan pernikahan Echa dan Ariel menjadi semakin terancam. Namun Ariel akhirnya mengerti tentang kondisi yang menimpa Echa. Ariel berusaha mencari bantuan untuk mengatasi gangguan dari Jin Dasim, hingga akhirnya ia sepakat untuk bersama Echa dalam menemui berbagai pertolongan mulai dari dokter dan tokoh agama, lalu berjuang mempertahankan keselamatan pernikahan. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis trailer dari Pengantin Setan. Nah, kita langsung fokus saja ke Sasha karena tadi kita sudah baca juga sinopsis seperti itu. Lu nonton di Netflix dan langsung aja kali ya, maksudnya secara keseluruhan, menurut lu filmnya seperti apa?
Menurut gua filmnya seperti film horor yang diada-adakan. Maksudnya apa tuh seperti film horor yang diada-adakan? Semua ceritanya sudah gua tebak. Ketebak banget kayak nih abis ini jump scare nih. Abis ini nih, abis ini nih. Cuman mungkin ada beberapa part yang nggak ketebak jump scare-nya, kayak waktu si Echa ini kan dia kalau tidur itu pasti mimpi. Makanya ada satu momen dia dilarang tidur. Karena terakhir dia tidur, dia mimpi temannya meninggal dan benar. Wow. Benar meninggal. Lu juga katanya sempat mimpi temannya meninggal juga kan waktu itu ya? Iya, tapi sempat cerita ke gua kan? Iya, tapi Iya. alhamdulillahnya teman saya nggak meninggal. Tapi kan umur nggak ada yang tahu Bener. gitu kan. Jadi ya Tapi tinggal tunggu aja. Gue mimpi temen gue meninggal itu soalnya relate. Temen gue tuh habis sakit gara-gara dia kecapean nge-gym. Kecapean. Oh iya. Dia iya, waktu itu udah. di hari itu dia cerita gue capek banget nge-gym nih. Abis dari sakit dia nge-gym. Nah, abis itu lu dah tuh temen gue itu dateng kayak lesu lemah letih lah dia. Nah ini temen lu yang sama nggak sih ceritanya Iya. yang waktu itu galau nggak bisa move on? Iya bener, yang udah bertahun-tahun. Kayaknya sial banget ya, kesian ya temen lu itu ya. Ya udahlah kalau Kayak gitu. nggak tahu kenapa tiba-tiba malam itu gue mimpin dan itu sangat jelas dan gue merasakan kesedihan kehilangannya itu beneran. Oke. Serius, karena di mimpi gue tuh pas gue dateng temen gue tuh udah lagi dikafanin. Ya udah berarti Gitu. buat temennya Sasha sehat-sehat ya. Tolong jaga kesehatannya, jangan lagi galau. Oh iya betul. Dan ngomong-ngomong soal real banget, apakah dari mimpinya Echa ya? Ya, Echa ini terlihat real karena tadi lu bilang dari film Pengantin Setan itu adalah film yang diada-adakan dan semua ketebak. Apakah dari story-nya juga ketebak atau enggak? ya story-nya ketebak kayak sebenarnya by the way ini film yang diangkat dari kisah nyata. Jadi dia diangkat dari podcastnya RJ5. Oke. Jadi dia punya narasumber waktu itu yang bercerita kalau dia jadi pengantin setan. Jadi dia mimpi. Beneran Pengantin Setan sebenarnya Iya. mengerikan sih. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ceritanya tuh serem, cuman eksekusinya agak kurang aja. Eksekusi di sini. filmnya kurang. Iya, betul. Seperti film horor-horor Indonesia pada umumnya, maksudnya kayak gue berani bilang tidak ada yang spesial mungkin. Iya, bisa dibilang gitu. Padahal kalau menurut gue yang ngena film horor kisah nyata yang ngena tuh yang Petaka Gunung Gede. Oh ini kan sama-sama. Iya, sama-sama dari RJ5. Dan sutradaranya Mas Azhar Kinoy Lubis juga. Nah, Jadi kalau misalnya lu bandingin antara Petaka Gunung Gede dan juga Pengantin Setan, lu prefer Pengantin Gunung Gede, Petaka Gunung Gede. Bener. Walaupun yang di Petaka Gunung Gede memang lebih banyak bercerita, dari horornya lebih banyak bercerita tentang intensitas kehubungan. Oh iya, pertemanan ya. Pertemanan itu kan. Si Ita sama temennya, gue lupa. Nah, iya di situ kan kita berasa ya mereka bersahabat sangat dekat. Yes. Di film Petaka Gunung Gede. Sayangnya di sini Echa dan Ariel tidak kelihatan seintens itu. Maksudnya nggak ada gimana sih, kayak misteri suami istrinya tuh nggak ada menurut gua. Oh, berarti lu kurang merasakan chemistry hubungan antara Pak Sutri ini. Yes. What if memang itu yang harus dirasakan sama lo? Mungkin karena ceritanya diambil dari kisah mereka yang udah mulai renggang mungkin ya. Okay. Cuman kayaknya lebih ngena ceritanya kalau kita dikasih flashback dulu mereka awal-awal pernikahan tuh kayak gimana. Okay, berarti... Karena di awal film banget tuh udah ini mulai kelihatan si Echa mimpi kalau dia datang ke sebuah rumah apa nanti kita bahas. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil bahas film. Jujur gue kaget banget sih. Balik lagi di Bapil bahas film. Masih di Pengantin Setan. Yes. Ini kenapa setannya lah kan maksudnya lo yang mau review. Gitu. Sedih banget. Jadi tadi terakhir lu sempat ngomongin apa tadi ya? Rumah. Sebelum itu? Gue lupa deh. Ituan. Petaka Gunung Gede. Hubungan suami istri. Gue lupa jujur. Tapi ya intinya tadi terakhir ngomongin rumah dan cerita Pengantin Setan ini adalah diambil setelah mereka memang renggang. Iya, nah itu kan dia mimpi kalau dia datang sebuah rumah, terus di dalam rumah itu ada sosok laki-laki ganteng, idaman dia, terus berhubungan badan di situ. Sama pria itu. Jadi teman-teman yang pernah mimpi berhubungan badannya cewek ya, kalau cowok kan mimpi bahasa kan wajar ya. Oke. Kalau cewek
Mungkin Maksud- aja itu pertanda kalian disukai jin. Nggak, maksudnya si Echa kan yang berhubungan badan sama... Echa. Oh, Di oke, situ ada keren. dan Ariel. Iya, Enggak salah. dong. Iya, tapi kan itu dengan si jinnya. Si jinnya. Oh. Jadi di situ tuh digambarin, di sini tuh digambarin POV dia lagi di dalam rumah sama di dalam kamar. Oke. Jadi ada Jadi ada sosok, dua iya gitu. ada dua sosok jin. Dia tuh melihat dirinya sendiri Iya. yang sedang berhubungan banget dengan si jin ini. Bukan melihat diri sih, merasakan. Merasakan. Di situ. Ini sebenarnya sebelum lu review filmnya ya, maksud gua, lu tau pernah denger gak sih kayak apa namanya, lu tuh gak dapet jodoh Mm-mm. karena jodohmu tuh jin. Oh iya, Pernah pernah. denger nggak sih? Itu Dan di film ini juga dijelasin. Oh iya? Iya, di film ini dijelasin kalau jin itu beberapa memang ada yang menyukai manusia. Dan mereka kan terus mengganggu manusia itu sampai menjadi miliknya. Terus gimana? Ya, makanya Sebenarnya kita, agak salah sih maksudnya makanya kita harus berdoa. nonton film ini. Apa? Berdoa. Oh berdoa, oke. Jangan tinggalkan Tuhan itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Betul. Nggak, sebenarnya bukan itu, gue bukan mengarah ke pembodohan sih, tapi Iya, maksud iya. gue pernah mendengar hal seperti itu dan jujur buat gue yang belum pernah pacaran ini gitu loh, mengerikan gitu loh. Tapi di agama kita, setahu gue memang ada Emang dalilnya ada. kalau misalkan jin itu memang menyukai manusia. Serius. Oke. Karena di film ini juga ada unsur-unsur agamanya gitu, guys. Ada Oh, ada unsur agamanya. agama ruqyah gitu-gitu di sini ada. Ada ustadz. Ada ustadznya, bener ada ustadznya. Oke, itu kan dari lanjut kali ya, karena Iya. itu kan lebih ke dari value horornya. yang ngomong. Kalau dari ngomongin cerita atau adegan atau acting di film Pengantin Setan tuh menurut lu gimana? Gue cuman suka di film ini sinematiknya oke. Sinematografinya oke. Oke banget, kayak Emang apa yang bikin yang bilang lu ngomong oke apa? ada scene-scene di mana kayak rumahnya ini unik, guys. Rumahnya mereka tuh unik. Jadi yang dipakai tuh setnya tuh rumah 2 lantai, tapi bukan rumah mewah mereka, Rumah tua. rumah tua kecil gitu, karena setnya ini di Bekasi. Jadi si Echa ini adalah buruh pabrik, admin pabrik gitulah. Si Echa ya, si bukan Echa, Ariel ya? Arielnya itu penjaga, Penyanyi. bukan. Kok gue Tiba-tiba Ariel Noah Gue tuh. mau nyanyi apa coba 1 jam saja, itu kan ST12. Salah gue. Ya udah oke lanjut. Iya, jadi si Ariel itu penjaga parkir di sebuah pasar. Tapi memang menurut gua agak aneh ya. Maksudnya kan dia selalu dapat shift malam. Siapa nih? Si Ariel. Si Ariel. Ariel itu kenapa mereka renggang itu, si Ariel tuh selalu dapat shift malam yang sampai dia lembur sampai jam 4 pagi gitu. Nah, si Echa tuh kayak merasa terbebani gitu, kayak gue tuh tiap hari tuh harus bangun jam segitu buat nyiapin makan lu, minum lu, mandi lu, kayak gitu-gitu. Sedangkan gue pagi masih harus kerja lagi, capek gue gitu. Dari situ mulai renggang-renggang gitu. Tapi yang anehnya adalah emang mungkin karena ini horor kali ya, kayak nggak make sense menurut gue si Ariel ini jaga shift malam parkir, sedangkan nggak ada yang parkir malam-malam di Lah, pasar gitu. iya Karena bener juga ya. pasarnya tuh kayak kios-kios gitu, guys. Kayak coba lu sebutlah pasar apa, Blok M. Bukan, Pasar Santa. Oke. Itu kan kios-kios gitu. Iya, kios-kios. Nah, itu tutup semua. Dia jagain parkir apa? Tapi dia jaga parkir di situ. Ada Pak gubuk, bukan gubuk, kayak tahu nggak sih pos satpam? Oke, ya. Dia pos. duduk di situ. Tapi nggak ada yang Jagain- parkir? Ya nggak ada. Itu yang menurut lu aneh. Menurut gua aneh, kayak kenapa harus ada shift malam gitu. Kalau nggak Kalau enggak ya satpam aja. iya, nggak sih? satpam Kalau aja. satpam masih masuk akal. Iya, gitu. kenapa harus Parkir. gitu. Oke. Ya, gitu. Tapi nggak ada adegan dia kayak parkir gitu. Gak ada sih, guys. Sejauh ini cuman dia meriksa mobil. Ya, Ya. satpam dong itu berarti harusnya. Makanya, tapi Maksudnya lebih cocok satpam. Iya, tapi seragamnya seragam parkir. Parkir. Iya, jadi krisis identitas. Iya, oke. Nah, sinema yang gue suka-suka itu, si ada adegan dimana Echa tuh kayak setengah gini loh, guys. Di kayak iya di kamera, tapi itu POV-nya dari apa sih namanya? Dinding. Nah, dinding. Oh, paham. Jadi pas lagi serem tuh dinding gini kelihatan kayak jauh dan suram dan gitulah. Jadi deep-nya tuh dapat banget. Ada juga adegan dimana dia lagi berusaha minta tolong, tiduran gitu minta tolong, tapi lagi di rumah. Nah, pas bangun-bangun itu bangun begininya tuh tato di kamar. Oh. Itu transisi di situ mulus banget. Berarti kalau misalnya lu bilang sinematografinya oke, gue juga bisa bilang bahwa editing dari film ini juga main banget di bagian Iya.
mungkin itu kalau gue mau nanya dong yang lu bilang adegan kayak lagi tidur terus pas bangun tiba-tiba lagi di kamar ya apa? Itu maksudnya kayak mainan audio juga nggak? Iya mainan audio juga. Menurut gue emang di sini yang juara editing sih. Editing ya, berarti editing sama sinem. Berarti mereka kayak mainan smash cut juga Iya, tuh. iya, iya. Yang tadinya ramai jadi sepi atau sebaliknya? Iya kayak gitu-gitu, Oke, gitu kayak berarti gitu-gitu mainan-mainan bener-bener. kayak gitu. Dan kayak movingnya tuh kayak bener-bener kayak transisi zaman sekarang gitu loh, guys. Oke. Kayak asik deh pokoknya. Terus permainan warna di sana tuh kayak gak tau ya, ini latarnya mungkin diambil tahun 2000-an jadi kayak agak kuning abu gitu lah. Dan ini horor juga sih lebih tepatnya. Untuk membangun Iya. tense itu. Iya. Ya Terus udah. menurut gue di sini yang kurang lagi adalah setannya kurang serem. Nah, kita ngomongin tentang setannya abis ini kali ya. Ada yang mau lewat dulu. Kalau gitu, influenza, jangan kemana-mana, tetap di Babil Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film ya. Influenza, kita tadi udah ngomongin tentang pengantin setan menurut saya seperti apa, Yes. dan kita udah ngomongin kekurangan, kelebihannya seperti apa. Yes. Kali ini satu hal elemen horor yang belum kita ngomongin justru adalah setannya. Iya. Nah, setannya lu bilang kurang tadi ya kalau nggak Kurang salah. serem. Nah, kurang seremnya kenapa itu, Syah? Menurut Gue lu? sangat menghargai sama make up artis itu susah ya. Iya. Make up artis apa yang efek-efek itu tuh susah ya. Ya make up. Iya kan? Dan ini iya, setannya make up memang yang dibuat bener-bener dari manusia dan menjadi kostum. iya. Gue tahu itu susah dan sulit tapi maaf banget ini kayak nggak serem. Apa yang bikin gak serem? Jadi kayak alien. Oh, maksudnya desainnya? Heeh. Oh. Biasanya kayak alien mungkin karena cuma pengambilan warnanya si setan itu abu. Ini nih, bentar, Gosong. kan kita lagi lihat posternya nih gitu loh. Ini setannya. Ya Atau itu ya beda itu dikit? dia, ya Ini. itu setannya bener-bener begitu saja. Oke. Cuman hitam gosong abu-abu gitu lah. Kayak ada bulu-bulu gitu ya. Nggak ada Itu bulu. apa tadi? Mana? Nah, ini loh. Nih tuh kayak. Oh, enggak, ini bayangan doang ya. Iya bener. Oh, berarti emang yang gue lihat emang tinggi, Tinggi, panjang, tinggi, panjang. tangan kakinya, makanya tangan lu bilang iya kayak alien. tangan jari-jarinya tuh panjang. Tapi maksudnya di hantu dari pengantin setan ini diliatin cukup Diliatin sangat sering. jelas. Oh, diliatin jelas. Yes, Pas lagi adegan apa tuh? adegan hubungan badan. Oh, oke. Adegan berhubungan Jadi ada orang badan. ketiga ya? Adegan dia lagi ngejar-ngejar si Echa itu juga ada sih. Oh, itu pas lagi scene drama tuh pas itu? Scene drama iya. Karena kan Echa mau keluar dari ini kan, dari perangkap setan itu. Oh. Karena kan setan itu udah mau jadiin dia pengantin sampai hamil. Sama setan, nah? Iya. Terus anaknya gimana tuh? Ini gue jadi bener nanya nih. Iya, jadi kan dia waktu itu kecurigaan awalnya adalah kan si Ariel dan Echa ini kan udah lama Nikah. renggang. Oh, renggang. Renggang kayak 6 bulan itu mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, baru di 3 bulan atau beberapa bulan terakhir gitu deh, dia melakukan hubungan suami istri tiba-tiba langsung hamil berapa minggu gitu dia ngerasanya. Hamil 3 bulan karena sama si waktu itu si Echa kayak sakit gitu terus dipijit sama tukang urut terus ngomong, oh pantesan kamu sakit, kamu udah hamil udah 3 bulan ini. Nah padahal dia kayak baru berhubungan badan tuh berapa minggu sebelumnya gitu, kayak nggak mungkin 3 bulan udah hamil 3 bulan gitu. Dan ternyata itu adalah setannya. Yes, anak setan. Anak setan. Nah ada film anak setan kan? Anak dajal lah dia nggak inget gue. Anak setan ada film. Gua nggak Nanti tahu. kita cari ya film anak setan. Kayaknya dia smart gitu ngomong anak setan ke gue gitu. Oke, itu dari salah satu elemen yang penting justru yang menurut lo kurang ya, yaitu Iya. hantu desain. Iya hantu desainnya hantu. Ya desain hantu dari pengantin setan Dan ini. desain bayi hantunya itu kayak tahu gak sih lu? Kayak, Boneka bayi yang cuma didarahin doang gitu loh. tapi nggak Ada. mungkin bayi dong. Bukan nggak mungkin. Tapi terlihat seperti boneka banget lah Iya, ya. ya itu boneka. Si gue rasa itu boneka yang didarahin terus akhirnya diefek-efekin gitu lewat editor. Iya, Ya kan? Bisa kan begitu kan? bisa. Ya seperti itu. Jadi memang yang menurut lo kurang itu tadi ya. Iya. Justru itu hal yang penting sih. Walaupun Iya. tadi sebenarnya agak menarik juga gitu loh buat gue yang belum nonton. Maksudnya Iya. terbayangnya dia bilang sinematografinya bagus dan dia cerita seperti itu, berarti memang editing, directing untuk sinematografi oke. Walaupun cuman cerita sama acting dari si Echa dan Ariel ini iya, ya. karena berarti dia berdua kan elemen penting ya. Seharusnya kan punya koneksi yang baik gitu di antara mereka berdua gitu, kayak ekspresi-ekspresi ini istri gue sebenarnya kenapa nih itu kayak kurang terlihat dari mereka berdua, apalagi si
Erika. Gue nggak tahu ya kenapa ya Erika Carlina nih beberapa filmnya agak Si itu Pabrik Gula. Pabrik Gula juga. Agak kurang kenapa gue juga bingung. Nggak, mungkin nggak tahu ya, ini gue prediksi gue ya, mungkin karena banyak project. Oh, jadi bisa kayak jadi ya keluar agak dari susah memfokuskan mungkin. Ya, bisa jadi. Secara Mas Azhar Kino Ilbus juga rilisnya juga deketan. Iya, Yang Pengantin Setan sama Petaka Gunung Gede juga deketan. Iya, Jadi benar. hektik tuh gue liat gitu loh. Iya, bisa jadi. Kualitasnya juga agak susah untuk diimbangi. Iya, diimbangi dengan kuantitas. Betul. Ya, sebenarnya mudah dimengerti. Tapi ya, gue rasa dengan adanya review ini jadi bisa lebih meningkatkan lagi secara kualitas ya. Kalau kuantitas mah bebas. Gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa adegan yang oke menurut gue kayak Seperti pas Echa kan udah kayak hamil gede gitu tapi nggak ada bayinya sebenarnya. Popong Itu bayi hamil. setan tapi bayi setan. Oh, di bayi situ. setan. Dia ngerasain ada yang gerak-gerak di perutnya. tapi nggak ada isinya. Gak ada isinya, itu bayi setan kan. Jadi ada satu momen dia udah kayak mulai dipenuhi dengan setan, terus dibawa ke Rukia, terus diikat tangan kanan kirinya gitu loh guys. Dia diikat kanan kirinya gitu, terus terbang ke atas gitu. Oh, Ya, dianya? Iya bisa dibayangin kan lu kayak Iya. terbang gitu sama kasur-kasurnya gitu. Pas lagi Itu- klimaks-klimaksnya, pasti selalu kayak gitu ya film horor ya. Iya. Jadi iya, pas oke, lagi oke. di Rukia begitu-gitu lagi Kebayang, rame-rame kebayang. terus dia terbang gitu kan. Kebayang. Kurang lebih seperti itu influenza ya. Iya. Influenza untuk review Pengantin Setan dari Sasha. Tolong banget kalian menilai ini film seperti apa. Boleh komentar di bawah biar Kita kita bisa ngobrol juga, berdiskusi seperti apa Pengantin Setan menurut kalian. Dan menurut kami nanti kita diskusi. Kalau gitu Iya. terima kasih sudah review, kita udah dulu kali ya. Influenza terima Terima kasih sudah nonton kasih. Bapil sampai detik ini. Kita ketemu ketemu lagi lagi di di Bapil Bapil, bahas bahas film film. selanjutnya. Bye-bye. Influenza. Gak ada influenza. Jin Yasin paling suka mempengaruhi perempuan yang sudah berumah tangga. Dia selalu memberikan bisikan-bisikan yang membuat sang perempuan menjadi emosional. Tujuannya adalah Saya masih bisa ngerasain. Ada janin yang bergerak di perut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah